NU. Pak Natsir jelas Pendis dan sampai nanti Dewan Dakwah. Ya. Haji Om Zarkasi jelas Gontor. Dan ini kalau kita telaah, silakan baca di buku ini ya. Itu sama modelnya. Mesti ujungnya ya pendidikan itu melahirkan pejuang. Surat Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika minaz. Jadi sekarang saya menyimpulkan ya, kalau pendidikan kita tidak melahirkan pejuang, mujahid dakwah. Jadi kenapa Pak Natsir itu buku pendidikan tertingginya menurut saya itu Fiqh Dakwah. Ya. Nah, sekarang kenapa Pak Natsir minta Bang Imad menyelenggarakan LMD, latihan mujahid dakwah. Sampai sekarang di Salman masih ada. Nah, itu nanti jadi bukan yang penting bisa kerja ya. Yang pertama itu Pak Natsir itu menekankan yang penting berjuang ya Ki Ahmad Dahlan. Ya. Ini apalagi Ki Hajar Dewantoro ini contoh. Sebab di negeri kita ini Ki Hajar Dewantoro satu-satunya tokoh yang hari lahirnya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hanya Ki Hajar. Tapi anehnya pemikiran Ki Hajar itu menurut saya belum diterapkan. Karena Ki Hajar itu sangat kritis pada pendidikan Barat, ya, sampai dia bilang pendidikan yang diterapkan di kita itu hanya melahirkan buruh dan nanti lihat Ki Hajar melahirkan individualisme dan materialisme. Jadi pendidikan bangsa Eropa ini katanya gitu ya, itu mengabaikan kecerdasan berkerti dan menimbulkan penyakit intelektualisme. Ya, dan individualisme, materialisme. Nah, Hasyim Asy'ari, masya Allah, ya, beliau punya buku yang hebat, Adabul Alim wal Muta'alim. Ya, ini jelas bagaimana adab guru. Ya, ini sekedar contoh di buku ini saya ya, bagaimana adab murid, adab pelajar itu kan. Kalau ini diterapkan, ya, konsep ini, ya unggul lah. Coba yang itu. Ikhlas, selalu bersihkan diri, ya, bersihkan hatinya, jangan mencari ilmu untuk kesenangan duniawi seperti jabatan dan sebagainya, tidak menunda-nunda waktu, harus sabar. Nah sekarang kan orang ini Ki Hasyim Asy'ari ini dipakai nggak gitu ya konsepnya. Ki Ahmad Dahlan lihat tuh, kenapa sih Ki Ahmad Dahlan ditetapkan sebagai pahlawan? Ini menarik loh. Bung Karno menetapkan Ki Ahmad Dahlan sebagai pahlawan, ini konsideransinya begini, Kepres 657 itu. Ki Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Jadi beliau ini menyadarkan kita sebagai bangsa terjajah. Maka nanti beliau melawan melalui pendidikan. Jadi kalau kita lihat sekolah-sekolah Ki Ahmad Dahlan itu apa sih sebetulnya yang ditanamkan beliau itu? Pengorbanan. Pengorbanan, perjuangan. Nah, sampai Bung Karno aja kagum. Bung Karno itu 15 tahun sudah ngintil Kiai Ahmad Dahlan. Kata Bung Karno, saya 15 tahun itu sudah mengikuti Kiai Ahmad Dahlan pergi kemana saya ikuti. Waktu di Surabaya. Nah, Pak Natsir juga begitu, ya. Selalu bicara tentang guru, perjuangan, dakwah, pengorbanan. Nah, itu job. Jiwa berkorban, cinta ilmu, ya, sehingga sekarang kita pakai untuk tagline pendidikan Dewan Dakwah. Ya, cinta ilmu, cinta dakwah, berakhlakul karimah. Dan satu lagi, Pak Natsir, Haji Agus Salim dan sebagainya, apa sih yang mereka tanamkan itu? Mereka menanamkan jiwa bangga sebagai muslim, ya.